Waktunya movie time bersama Mimin. Yuk siapin cemilan dan minuman segarnya untuk menemanimu menonton film ini. Selamat menonton. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film berjudul Strop Eggs. Film ini dirilis pada tahun 2015. Di awal film ini menceritakan tentang seorang siswi bernama Ninako Kinoshita, dan dia sangat menyukai dan mengagumi Ichino Seren, siswa yang menjadi idola di sekolahnya. Dan dengan keberaniannya, dia menembak Ren di stasiun. Namun saat itu Ren menolak secara halus dan mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki pacar. Ren-kun! どうしたの？私Ren-kunが好きです。でも俺付き合ってる人がいるんだ。 Nako dapat mengerti dengan keadaan Ren. Nako hanya meminta dapat berteman dan ngobrol seperti teman biasa. Pagi itu pembagian kelas baru dan terlihat Nako mendapat kelas yang sama dengan Ren. Saat memasuki kelas, seorang siswa bernama Ando mengetahui jika Nako adalah cewek yang nembak Ren di stasiun. Dan hal itu membuat semua siswa satu kelas 春 mengetahui. 休み直前にレンに振られてた子だ。そんな大声でやめてよ。てかなんでそんなことしてんの？目撃者その1。 Sepulang sekolah, Nako dipanggil teman-teman cewek yang berada di kelas. Mereka berkumpul di situ karena mereka semua cewek yang ditolak Ren. Tapi mereka justru menjelek-jelekan Ren dan menjadikan Ren bahan hinaan. 大花ふりしてただの面食いじゃん。ねえ。一般人の分際で俺に告白するなど絶対思ってるよね。 Mendengar itu, Nako menjadi kesal dan tak terima jika Ren menjadi bahan hinaan mereka. Nako pun akhirnya そ menangis. んなこと言うなんてくだらないくだらないくだらない。どうしたどうした。 Ando yang melihat kejadian itu memberitahu Ren dan mengatakan, Nako menangis demi melindungi dirimu. Hari itu, wali kelas meminta perwakilan siswa untuk berbelanja kebutuhan untuk acara sekolah. Karena tidak ada yang bersedia, kemudian wali kelas menunjuk sesuai tanggal dan bulan pada hari itu. Dan sesuai absen yang terpilih adalah Ren, Nako, dan Ando yang menjadi sukarelawan. Kemudian mereka bertiga melanjutkan berbelanja kebutuhan, namun baru separuh perjalanan Ando sudah banyak mengeluh. Ando ingin makan dahulu sebelum melanjutkan berbelanja. Ren dan Nako setuju untuk makan terlebih dahulu. Tapi saat akan mencari tempat makan, mereka bertemu dengan Mayuka, yang dimana dia adalah seorang model sekaligus pacar dari Ren. Mereka berempat akhirnya makan bersama, dan di situ Nako terlihat canggung di depan Mayuka. Kemudian Mayuka mengenali gantungan HP yang dipakai Nako adalah pilihannya karena saat itu Ren bingung mencari strap yang cocok untuk cewek. Setelah makan selesai, mereka melanjutkan berbelanja. Namun saat itu Ando mengajak Nako kabur dan meminta Ren melanjutkan berbelanja. Mereka berdua lari dan beristirahat di taman. 逃げよっか。だから逃げんの。ねえ、後の買い物頼んだからな。 Ando mengatakan jika Nako terlihat cemburu di depan Mayuka dan Ren. Nako pun mengatakan bahwa dia sangat menyukai Ren dan tidak mungkin mengganggu hubungan mereka berdua. Nako berterima kasih kepada Ando karena melihat mereka berdua bermesraan rasanya sangatlah sakit. Keesokannya terlihat Nako sangat buru-buru mengejar kereta. Tapi dia malah terjatuh dan akhirnya ketinggalan kereta. Dan tak lama Ren datang menemuinya menunggu kereta. Nako juga meminta maaf jika kemarin dia meninggalkan Ren belanja sendiri. Mereka berdua nampak asik ngobrol dan Nako membagi coklatnya kepada Ren. Di hari-hari selanjutnya, Ren terlihat cepat pulang. Daiki mengatakan jika Ren mulai kerja part-time dan sering mampir untuk menghibur kakaknya yang sedang bersedih. By the way, kakak Daiki adalah Mayuka, yaitu pacarnya Ren. Hari berikutnya terlihat Ren yang begitu capek dan Nako memberikan semangat dan dukungan untuk hubungan mereka berdua. マイカさんのことでもレン君がいるから大丈夫だよ。今はできるだけそばで支えてあげたいって思ってる。 Dan saat di perpustakaan, terlihat Ando dan Nako sedang merapikan susunan buku. Namun di situ, Ando justru memprovokasi Nako untuk melupakan Ren karena usahanya tidak akan pernah berhasil mendekati Ren. Mendengar itu, Nako justru mengatakan itu menjadi urusannya bukan urusan Ando. Sepulang sekolah, terlihat Ren akan keluar stasiun, namun dia sedikit pusing dan terjatuh. Ren kemudian dibawa ke ruang kesehatan di stasiun itu, dan Nako menemaninya hingga terbangun. Setelah merasa lebih baik, kemudian Ren mengantarkan pulang Nako. Nako yang terlihat kecapean tertidur di pundak Ren, dan Ren sengaja tidak membangunkannya dan ikut tertidur.
Setibanya di stasiun tujuan Nako, Ren meminta Nako segera pulang, namun Nako bersikeras mengantarnya sampai ruang tunggu. Dan saat akan menuruni anak tangga, ia terpeleset dan dapat dipegang Ren. Tapi justru Ren memeluk Nako dan memintanya untuk segera pulang. Di situ mulailah timbul rasa suka kepada Nako. そんなんじゃない。でもレンには彼女がいる。 Sebenarnya Nako menjadi bingung dengan hal itu. Setelah itu Nako melepas gantungan HP pemberian Ren untuk membatasi dirinya. Di tempat lain, terlihat Mayuka begitu sibuk dengan aktivitasnya. Dan manajernya meminta untuk mengkosongkan tanggal di jadwal 30 Juli karena ada pesta dengan beberapa relasi bisnis. Setelah itu, Mayuka bertemu dengan Ren dan mengatakan jika ada pekerjaan dan Ren pun dapat memakluminya. Keesokan harinya, terlihat Nako yang belum menyelesaikan tugas dan ditemani Ando. Sebelum pulang, Ando meminta maaf atas perilakunya kemarin. Nako akhirnya memaafkan perilaku Ando, kemudian Ando bercerita pernah juga sakit hati menyukai seorang cewek. Cewek yang disukai itu memanfaatkannya demi untuk lebih dekat dengan teman laki-laki Ando. Setelah itu, Ando mengajak Nako untuk pergi ke festival bersamanya. Sebelum Nako datang, terlebih dahulu Ando mendatangi tempat kerja Ren. Ando mengatakan jika dirinya menyukai Nako. Ando merasa Nako seorang cewek yang dapat mengubah hidupnya. Setelah itu, Nako pergi berdua dengan Ando. Mereka berdua asik ngobrol di sepanjang perjalanan. Tak lama, ada seorang cewek yang memanggil nama Ando. Kemudian cewek itu menghampirinya. Ando saat itu menjadi kesal dan pergi. Tapi Nako berusaha mengejarnya dan menenangkannya. Ando menceritakan bahwa cewek itu bernama Mao, yaitu mantannya yang membuat dirinya tampak bodoh. Dan yang membuat Ando sangat susah untuk memaafkan sahabatnya. Namun justru Nako memberinya pengertian dan berusaha memberi semangat untuk Ando. Mendengar itu, Ando kemudian memeluk Nako dan mengatakan jika dirinya menyukai Nako dan bersedia menggantikan posisi Ren di hati Nako. だからちっともダサくないよ。好きだよ。 Dia hanya bisa terdiam mendengar pengakuan itu. Kemudian, Nako berjalan sendiri menghampiri tempat di mana Ren bekerja. Saat itu, dia sedang menemui Mayuka. Namun terlihat dari tatapan Ren kepada Nako, Mayuka mengetahui hal itu dan keesokan harinya, Mayuka menemui Ren. Mayuka membicarakan kehidupannya ke depan. Dia ingin lebih fokus berkarir dan ingin memutuskan hubungannya dengan Ren. Namun yang lebih penting, Mayuka mengerti ada cinta lain di hati Ren yang sesungguhnya. Di hari yang sama, mau pindah ke sekolah Ando dan Ren yang kemudian mendekati Nako. Namun saat itu, Ando datang dan mengatakan untuk tidak berbuat yang tidak-tidak kepada Nako. 何考えてんだか知らないけど、あの子に何かしたら許さないよ。 Di hari berikutnya, sekolah mengadakan wisata. Di situ Ren mulai memperhatikan Nako. Dan ketika Nako tersesat, Ren berusaha mencarinya dan saat itu baju Nako kotor karena terjatuh. Kemudian tanpa pikir panjang, Ren melepas jempernya dan memberikannya kepada Nako. Setelah itu, Ren curhat kepada Nako dan mengatakan bahwa dirinya baru saja putus dengan Mayuka. Ren juga mengatakan rasa suka selama ini hanyalah untuk melindungi. Dan tanpa disadari, semuanya berantakan tanpa memikirkan sedikit pun perasaan Mayuka. Saat itu, Ren merasa lega karena bisa curhat dengan Nako. Esok paginya, sepulang sekolah, Nako bermaksud mengembalikan jemper milik Ren. Dan Ren pun mengajak pulang bersama. Selama perjalanan, mereka saling bercanda dan membuat Ren mulai timbul rasa suka kepada Nako. Sementara itu, setelah mendengar kabar kedekatan Ren dan Nako, akhirnya Mao ingin berbicara empat mata dengan Nako. Mao memberitahunya untuk menjauhi Ren. Mao mengatakan dirinya sekarang merasa menyesal karena gara-gara dia persahabatan antara Ando dan Ren berantakan. Mao juga mengatakan jika rasa suka kepada Ren hanya akan membuatnya menderita. Mendengar hal itu, hati Nako menjadi galau dan mencoba menjauhi Ren. Hari itu, sekolah akan mengadakan festival dan para siswa tengah sibuk mendekor ruang kelas mereka. Kemudian, saat Nako mencuci peralatan, Ren menghampiri dan mengajaknya mengobrol. Di situ, Nako menanyakan hubungan antara Ren dan Ando selama SMP itu seperti apa. Ren mengatakan jika dirinya dulu
Nako adalah seorang pendiam dan Ando yang menjadi temannya pertama kali. Ren pun merasa beruntung karena mempunyai teman seperti Ando. Acara festival di pagi itu dimulai. Acaranya pun berjalan sangat meriah dan ramai. Dan kelas Ren membuat konsep rumah hantu. Saat itu giliran Nako untuk menjaga stand itu. Tapi ternyata Ren sudah berada di sana. Kemudian Ren mengatakan ada sesuatu yang terjadi kepada Nako karena nampak kurang semangat dan tidak ceria seperti biasanya. Kemudian Ren memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Nako. Mendengar itu justru Nako nampak menghindar dan pergi meninggalkan Ren. Di sisi lain, Ando melihat dari kejauhan Mao sedang diganggu oleh anak laki-laki lain. Seketika itu, Ando datang dan menyelamatkannya dan mengajaknya berlari dan bersembunyi. Seketika itu, Ando mengungkapkan bahwa dirinya masih menyukai Mao. Mao sebenarnya merasa bersalah karena perbuatannya persahabatan Ando dan Ren berantakan. Mao juga mengatakan untuk membalas itu semua. Mao sengaja merusak hubungan antara Nako dan Ren. Mendengar itu, Ren mencoba untuk memaafkan kesalahan di antara mereka berdua. Setelah acara selesai, semua murid berkumpul di lapangan. Dan Nako hanya menyendiri di ruang kelas. Tak lama, Ren mencari di beberapa sudut sekolah dan menemukan Nako di kelas. Ren menanyakan alasan menghindarinya. どうして叫んだ避けてなんかないよ。今だって目回すことじゃないじゃん俺木下さんが好きだよ Namun Nako hanya terdiam dan berusaha pergi. Ren pun berhasil menahannya dan mengungkapkan semua perasaan sukanya kepada Nako. Saat itu Nako justru menolak Ren. Mendengar cintanya ditolak, Ren kemudian pergi meninggalkan kelas. Sebenarnya Nako merasa sedih menolak Ren. Tak berselang lama, Ando datang menemui Nako karena Ando mendapat cerita dari Ren jika Nako menolaknya. Ando pun berusaha meyakinkan Nako untuk menerima cinta Ren. Ando mengatakan tak perlu mengasihi dirinya dan perjuangkan cinta kalian. Mendengar itu, kemudian Nako menangis dan segera mengejar Ren. Sedangkan Mao yang sedari tadi menunggu di luar kelas dan melihat Ando menangis membuat dia terharu. Kemudian Mao dengan terang-terangan mengungkapkan rasa sukanya kepada Ando. Di sisi lain, Nako yang mengejar Ren berlari hingga ke stasiun dan menemukan Ren berada di samping ruang tunggu. Kemudian Nako mengatakan alasannya menolak Ren karena akan ada orang yang tersakiti jika menerima cinta Ren. Sebenarnya Nako merasa senang karena Ren mengungkapkan rasa cintanya. Kemudian Ren pun berjanji akan membahagiakan Nako. Dan akhirnya mereka pun saling berpelukan. Dan film pun tamat.